Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu Smiling Kid. Adik-adik, semuanya sukacita ya? Kita mau beribadah, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan. Kami mau beribadah, memuji Engkau, belajar firman-Mu. Tuhan memberkati mulai dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan ya. Yo. Yo.
kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong bimbing kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang pembagian tanah Kanaan. Terdapat di Yosua pasal 9 sampai pasal 11. Pasal 13 ayat yang ke-1, 7, dan 8. Ayat 14, ayat 23 dan 24. Adik-adik, untuk ayat hafalannya terdapat di Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Bunyinya, dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Adik-adik, pada suatu hari, datanglah serombongan orang ke perkemahan bangsa Israel di Gilgal. Pakaian mereka robek, sepatu mereka sudah buruk sekali. Keledai mereka dibebani dengan kantong-kantong tua, dan penuh tambalan dengan tempat anggur yang sudah retak. Siapa kalian dan dari mana? Tanya Yosua kepada mereka. Mereka menjawab, kami datang dari negeri yang jauh sekali. Tuhan kami mendengar tentang Allah kalian dan tentang semua yang dilakukannya di Mesir. Kami dikirim sebagai pembawa pesan untuk memberitahukan kepadamu bahwa kami adalah hamba-Mu dan ingin membuat perjanjian dengan kalian. Apakah mereka dapat dipercaya? Yosua dan tua-tua Israel masih ragu-ragu. Tetapi memang benar, pakaian mereka robek, sepatu mereka rusak, dan sedikit roti yang tersisa itu kering dan sangat keras. Roti ini masih hangat ketika kami pergi, baru diangkat dari pembakaran, kata orang itu. Tanpa bertanya kepada Tuhan, Yosua membuat perjanjian damai dengan mereka dan berjanji bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan pemimpin lain juga bersumpah kepada mereka. Lalu pulanglah mereka ke negerinya tanpa seorang pun tahu di mana negeri itu. 3 hari kemudian, betapa terkejutnya orang Israel. Mereka baru tahu bahwa rombongan orang yang datang kepada mereka adalah tetangga dekat mereka. Mereka tinggal di kota Gibeon, kota yang kuat dan lebih bagus daripada Ai. Orang Gibeon sudah menipu mereka. Apa yang harus diperbuat sekarang? Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel sudah bersumpah untuk tidak membunuh penduduk kota. Akhirnya diputuskan, biarlah mereka semua menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air bagi kita, sehingga kita tidak melanggar sumpah kita. Yosua memanggil dan menegur mereka dengan keras. Jawab mereka, kami diberitahu bahwa Tuhan Allahmu mengatakan kepada Musa untuk memberikan seluruh tanah ini kepada kalian dan membinasakan semua penduduknya. Kami takut sekali kalau kami dibunuh. Itu sebabnya kami melakukan semuanya ini. Sekarang kami di dalam kekuasaan Tuhan. Perlakukanlah kami menurut yang Tuhan anggap baik. Yosua dan para tua-tua Israel menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk bait Allah. Di sana mereka harus melayani sebagai hamba yang rendah. Kabar tentang akal orang Gibeon tersebar luas ke kota-kota lain. Mereka sangat marah, terutama Raja Yerusalem. Ia berencana untuk menghukum orang Gibeon.
Ia memanggil salah seorang prajurit dan berkata, "Pergilah ke Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Katakan kepada mereka untuk datang dan membantu kita melawan Gibeon, karena mereka sudah mengkhianati kita dan membuat perjanjian damai dengan orang Israel." Semua raja itu adalah orang Amori. Setelah kelima raja dan prajurit mereka bersatu, mereka merasa cukup kuat untuk menyerang Gibeon. Mereka mengelilingi kota, tapi temboknya sangat kuat sehingga pasukan besar itu tidak segera berhasil merebutnya. Malam tiba, di mana-mana gelap gulita. Seorang pembawa pesan menyelinap melalui garis musuh dan terburu-buru ke Gilgal, 3 hari jauhnya. Ia dikirim untuk meminta bantuan Yosua. "Datang dan tolonglah kami hamba-hambamu, karena raja-raja orang Amori dari gunung telah bergabung melawan kami." Orang itu memohon, karena perjanjian damai Yosua harus bertindak. Selain itu, ia sadar bahwa pasukan yang mengelilingi kota Gibeon adalah penduduk negeri yang diperintahkan Allah untuk dimusnahkan. Malam itu juga, pasukan Yosua pergi untuk menolong orang Gibeon. Tapi kali ini Yosua berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, "Jangan takut kepada mereka. Aku sudah memberikan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Setelah itu, Yosua dan orang Israel tidak takut sama sekali. Allah sudah menjanjikan kemenangan, walaupun mereka harus menghadapi 5 raja dan pasukan mereka. Adik-adik, pasukan bangsa Israel tiba di Gibeon pada malam hari, tanpa terlihat oleh pasukan musuh yang mengelilingi kota itu. Orang Amori tidak menduga bahwa orang Gibeon akan minta bantuan kepada Yosua. Betapa terkejutnya pasukan Raja Amori ketika esok harinya mereka diserang dari belakang. Mereka menjadi bingung dan mulai melarikan diri. Mereka dikejar sepanjang jalan ke Bet-Horon. Bahkan, di tengah jalan mereka mendapat malapetaka lain, yaitu Tuhan mengadakan hujan batu. Banyak orang yang mati karenanya, bahkan lebih banyak daripada yang dibunuh oleh tentara Yosua. Mereka sungguh merasakan bahwa Allah berperang untuk Israel. Sementara itu, matahari sudah mulai tenggelam di barat dan menyinari kota-kota di Gibeon. Pada sebelah lain, bulan sudah nampak pula di atas lembah Ayalon. Sebentar lagi malam tiba. Bangsa Israel masih dapat melihat banyak musuh mereka yang melarikan diri. Pertempuran harus diselesaikan hari itu, sebelum musuh mereka menyembunyikan diri di gua-gua di gunung. Apa yang harus Yosua lakukan dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah akan melakukan apa yang diinginkan hati Yosua? Ia berbicara kepada matahari dan bulan. "Matahari, berhentilah di atas Gibeon. Bulan, jangan bergerak dari lembah Ayalon." Bayangkan, adik-adik, matahari dan bulan patuh pada Yosua dan tetap tidak bergerak. Siang tetap terang, matahari menyinari medan pertempuran, dan bulan tetap di tempatnya sampai musuh terakhir dikalahkan. Sebelumnya tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi demikian. Pada hari yang panjang itu, Yosua dan orang Israel menaklukkan daerah selatan Kanaan. Kota-kota itu dibakar dan penduduk mereka dibunuh bersama-sama kelima rajanya. Lalu, orang Israel kembali ke perkemahan mereka di Gilgal. Tetapi di bagian utara Kanaan masih terdapat kota-kota yang dibentengi dan raja-raja yang tidak mau menyerah. Mereka pun bergabung bersama untuk menyerang Israel. Sekarang, Yosua dan pasukannya bersiap untuk berperang mengalahkan raja-raja di utara. Ketika mereka tiba di medan perang, Tuhan berbicara kepada Yosua, "Jangan takut kepada raja-raja di utara dan pasukannya. Besok, pada waktu seperti ini, aku akan menyerahkan mereka semua kepada Israel. Semuanya akan mati terbunuh."
Setelah mendengar janji Tuhan, Yosua bersama orang Israel menyerang raja-raja di utara beserta pasukannya. Hari itu juga merupakan hari pertempuran yang panjang, tapi mereka mengalahkan musuh mereka. Kemudian mengejar sampai ke kota Sidon jauh di utara, tidak seorang pun yang lolos. Tapi Hasor, kota yang terkuat di antara semua kerajaan, harus dikalahkan. Dengan berani tentara-tentara Yosua menyerang lagi, dan Tuhan menolong mereka memperoleh kemenangan. Raja Yabin dari Hasor dibunuh, dan kotanya dibakar habis. Kota-kota utara lain ditaklukkan, tetapi tidak dibakar. Semua harta benda rampasannya dibagi di antara orang Israel. Tempat yang terpenting di utara sudah ditaklukkan. Namun masih banyak kota kecil dan desa-desa yang didiami bangsa Kanaan. Peperangan belum selesai, tapi itu bukan tugas Yosua lagi. Pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Yosua, "Kau sudah tua Yosua, tetapi masih banyak daerah yang harus direbut. Jadi sekarang bagi tanah ini kepada 9 suku dari bangsa Israel dan kepada separuh dari suku Manase, supaya itu menjadi tanah milik mereka." 2 kali Yosua memanggil suku-suku Israel untuk membagikan tanah kepada mereka. 1 kali di Gilgal, tempat perkemahan yang pertama, dan kemudian di Silo yang terletak di utara kota Ai. Imam Eliasar, anak Harun, berdiri bersama Yosua untuk menolong membagi tanah itu sesuai dengan firman Tuhan. Mereka membuang undi di hadapan Allah, dan undi itu akan jatuh di tempat yang tepat. Setiap suku memperoleh tanah yang sudah ditetapkan Tuhan bagi mereka. Suku pertama yang menerima milik pusakanya adalah suku Yehuda. Tetapi sebelum Yosua sempat membangun undi, seorang laki-laki dari Yehuda mendekati Yosua. Dia adalah Kaleb, teman dekat Yosua. Dulu mereka berdua pergi sebagai pengintai ke negeri Kanaan. Lalu Yosua memberkati temannya yang setia itu dan memberikan kepadanya kota Hebron sesuai janji Allah kepada Kaleb. Sesudah Kaleb diberi kota Hebron, pembagian tanah diteruskan sampai tiap suku mendapat bagian. Hanya satu suku yang tidak disebutkan ketika pembagian tanah, yaitu suku Lewi. Orang Lewi tidak boleh menjadi petani, tukang kayu, atau pedagang. Mereka adalah hamba Tuhan. Oleh sebab itu mereka hanya diberi kota-kota dengan beberapa tanah di sekitarnya. Kota-kota itu tersebar di seluruh negeri Kanaan, supaya di dalam tiap suku ada orang Lewi yang bisa melayani orang Israel sebagai hamba Tuhan. Setelah 9 suku diberi bagian tanah bersama dengan setengah suku Manase, tibalah waktunya bagi suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase pulang. Kemana mereka pulang? Mereka sudah mempunyai bagian tanah di seberang Yordan, adik-adik, di sebelah timur. Tanah Israel yang diambil dari Raja Sihon dan Raja Og. Mereka sudah meninggalkan istri dan anak-anak mereka di sana karena mereka sudah berjanji untuk menolong suku yang lain, menaklukkan daerah barat Sungai Yordan. Sekarang janji mereka sudah dipenuhi. Pada suatu hari, Yosua memanggil para tua-tua bangsa Israel, para hakim, dan para pemimpin pasukan untuk pertempuran terakhir. Katanya, "Saya sekarang sudah sangat tua. Kalian semua telah melihat segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa-bangsa ini bagi kalian. Dialah Allah yang berperang bagi kalian. Aku sudah membagi semua tanah yang tersisa di antara kalian. Kuatkanlah hatimu dan taatilah semua yang tertulis di dalam hukum Musa. Jangan lupakan satupun dari hukum-hukum itu. Jangan bercampur dengan bangsa-bangsa yang masih tersisa di antara kalian. Kalian tidak boleh mengucapkan nama dewa-dewa mereka atau bersumpah atas nama itu. Kalian juga tidak boleh beribadah atau sujud kepada dewa-dewa itu. Kalian harus berpegang teguh dan tetap setia kepada Tuhan Allahmu seperti yang telah kalian lakukan sampai sekarang."
Setelah menyampaikan pidato perpisahannya kepada para pemimpin bangsa Israel, kini Yosua memanggil semua suku bangsa Israel untuk berkumpul di Sikem. Dia juga ingin berbicara dengan mereka untuk terakhir kalinya. Katanya, Allah telah mengalahkan musuhmu di hadapan engkau. Mereka semua membuat Allah sangat marah dengan menyembah berhala yang bukan Allah. Sekarang, kalian harus memilih Allah mana yang akan kalian sembah. Aku dan keluargaku hanya akan menyembah Tuhan Allah Israel. Dengan serentak orang Israel menjawab, kami juga akan menyembah Tuhan dan bukan Allah lain. Dialah Tuhan Allah kami yang membawa kami keluar dari tanah Mesir dan berperang bagi kami ketika menghadapi musuh-musuh kami. Kami hanya akan menyembah Allah dan mendengarkan perkataannya. Adik-adik, mereka mengucap syukur bersama untuk semua yang sudah Allah lakukan bagi mereka. Yosua meletakkan sebuah batu besar sebagai peringatan akan janji bangsa Israel untuk tidak mengecewakan Tuhan. Adik-adik, bagaimana menjadi seorang pahlawan? Ayo kakak tanya. Kalau kita belajar dari Yosua, Yosua itu adalah seorang pahlawan. Tapi ia tidak memulai sebagai seorang pahlawan. Dia memulai sebagai seorang hamba Musa yang masih muda, mengerjakan dengan setia perintah Musa. Dia juga setia kepada Allah. Itulah cara untuk menjadi seorang pahlawan, adik-adik. Jika kita ingin dipakai oleh Tuhan, belajar ya dari Yosua untuk setia melakukan tugas kita hari ini. Mungkin kelihatannya sepele dan tidak penting seperti mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, menjaga adik, atau menolong ibu. Mungkin kita juga bisa membantu siapkan kelas sekolah minggu. Jika kita setia adik-adik, Allah akan memberikan tugas yang lebih besar. Suatu saat kita akan terkejut melihat apa yang Allah perintahkan dan percayakan kepada kita, kepada adik-adik. Yuk kakak ajak untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau pakai Yosua, Kau pakai kami juga Tuhan menjadi alat-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Yuk kita berdoa, kita tutup ibadah kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, berkatilah orang tua kami, saudara-saudara kami. Berkatilah bangsa negeri kami Indonesia. Berkatilah gereja kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Kiranya berkat, perlindungan, kasih, kemurahan-Mu Tuhan melimpah atas kami semuanya. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.